Petugas gabungan dari kantor Bea Cukai Kudus serta Satpol PP dan instansi terkait razia rokok ilegal. Pemerintah daerah Kendal lakukan mitigasi bencana yang dapat terjadi di musim penghujan. Milad 1 Kria Harapan Anak berkebutuhan khusus diwarnai derai air mata. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Selasa 21 November 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain 3 berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, lokasi dana CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Bank Jateng Cabang Pati dialokasikan melalui organisasi perangkat daerah. Hal tersebut diketahui dari hasil audiensi koalisi lembaga Pati dengan Bank Jateng kantor Cabang Pati. Atau wali kota atau gubernur tidak, kita justru langsung pada dinas-dinas terkait tadi yang lebih Koalisi Lembaga Pati kembali menggelar audiensi untuk mempertanyakan terkait nominal angka CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan dan perusahaan terhadap Bank Jateng kantor Cabang Pati. Dari audiensi tersebut diketahui alokasi dana yang digelontorkan melalui dinas terkait. Seperti pada tahun 2023 ini telah disalurkan ke DLH, Dishub, Bagian Perekonomian Pemkab Pati, Disdikbud, Diskominfo, Disperkim, Dinsos P3AKP, Bapeda, Satpol PP, Dinkop UMKM, Disdakperin, dan Dispermades. Koordinator Koalisi Lembaga Pati Cahya Basuki menuturkan, pengelolaan CSR atau TJSLP Bank Jateng kantor Cabang Pati sudah baik, namun sosialisasinya yang masih minim. Biasa, Mbak. Nah, ini cuman karena sosialisasi itu yang kurang maksimal ya, namun kita ya dikasih ke masyarakat itu kurang maksimal. Ternyata yang memanfaatkan CSR-nya Bank Jateng itu OPD atau kantor-kantor di bawahnya Pemkab. Nah, ini yang baru kita sadar. Nah, oleh sebab itu beberapa teman dari GMBI itu mempertanyakan kalau kita mau mengelola bagaimana, termasuk tadi dari Mas Awang, LSM Kalijaga, Mas Tamto dari Penjawi, sama. Kenapa semuanya itu diserahkan ke OPD atau Pemkab? Sementara itu, pemimpin Bank Jateng kantor Cabang Pati Retno Triwulandari menjelaskan terkait alokasi dana CSR. Pihaknya berkolaborasi dengan Pemkab serta OPD terkait. Itu ada kok Pak, kita rapat dengan OPD itu mana yang jadi leading sektor dari yang akan kita salurkan itu ada. Jadi memang yang tadi saya adokan Pak, di tahun 2021 itu ada 7, yang di 2022 yang disalurkan 2023 itu ada 12. Retno menambahkan alokasi dana CSR di tahun 2023 belum secara keseluruhan tersalurkan. Sedangkan CSR pada tahun 2022 telah disalurkan dan pengalokasiannya tuntas secara keseluruhan tanpa ada pungutan. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Nah, ini yang baru kita sadar. Nah, oleh sebab itu beberapa teman. Pemirsa, petugas gabungan dari kantor Bea Cukai Kudus serta Satpol PP dan instansi terkait menemukan lebih dari 2.500 batang rokok ilegal di daerah Kragan, tepatnya Desa Pandangan Wetan dan Pelawangan, Kabupaten Rembang. Ribuan batang rokok berhasil diamankan petugas gabungan, di mana kali ini lokasi yang disasar adalah di daerah pesisir Rembang Timur. Dari beberapa toko yang dirazia, petugas berhasil mengamankan ribuan batang rokok ilegal. Pemilik toko mengaku tidak mengetahui jika rokok yang dijualnya termasuk ilegal. Pasalnya, sales pemasok mengatakan jika rokok tersebut resmi. Sementara Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Rembang, Eko Prasetyo menuturkan, dari penyisiran daerah Rembang Timur, daerah pesisir, petugas mengamankan 2.650 batang rokok ilegal. Melakukan kegiatan
operasi ilegal barang kena cukai. Ini kebetulan hari ini kita menyasar di wilayah Rembang Timur, yaitu di wilayah Kragen dan sekitarnya, Kragen Sarang dan sekitarnya, dan hari ini kita mendapati temuan rokok ilegal tanpa cukai, polos, dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya sebanyak 2.650 batang. Eko menambahkan selain rutin melakukan pengumpulan informasi, pihaknya akan terus melakukan razia rokok ilegal. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Masih di Rembang pemirsa, Jalan Celengapan, tepatnya di Desa Tireman, untuk sementara ditutup lantaran masih adanya pengerjaan Jalan Pantura Rembang. Semua kendaraan besar yang dari arah Pamotan dialihkan langsung menuju Lasem, yang kemudian diarahkan lewat Pantura Timur. Berdasarkan pantauan Lingkar TV, jalan alternatif Celengapan menuju Pamotan terlihat lancar. Hanya saja kendaraan yang dari Pamotan hendak ke Kota Rembang dengan jalur Celengapan harus putar balik terlebih dahulu. Untuk saat ini jalan Celengapan hanya bisa dilewati sepeda motor dan mobil kecil, sedangkan kendaraan truk tidak diperbolehkan. Pembetonan jalur Pantura Tireman menjadi salah satu faktor ditutupnya jalan tersebut dan diperkirakan akan selesai pada akhir bulan November. Kasatlantas Polres Rembang, AKP Sugito, membenarkan adanya peninggian beton di Jalan Pantura Celengapan. Saat ini pihaknya sudah mengantisipasi dengan memasang papan bertuliskan pengalihan arus lalu lintas. Seperti halnya truk besar yang hendak ke Pamotan menuju Celengapan, dialihkan langsung ke Pantura Lasem. Peninggian beton yang di Jalan Pamotan itu bukan penutupan, jadi pengalihan arus. Jadi dari Satlantas Polres Rembang sudah mengantisipasi dengan adanya pengalihan arus perbaikan jalan di Pamotan, yaitu yang dari arah Lasem kita arahkan ke jalur Pantura, jadi tidak melintas Celengapan. Jadi jalur Pantura tidak beraktivitas, tidak ada gangguan dengan adanya pengalihan arus di Jalan Pamotan. Sugito menambahkan pihaknya memastikan meskipun terdapat perbaikan, jalur Pantura Celengapan hingga saat ini tidak terjadi kemacetan. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Berita berikutnya dari Brebes, Jawa Tengah. Rehab total jembatan Pemali sisi sebelah utara di kantor Pantura Kota Brebes yang sempat molor akhirnya selesai dikerjakan. Jembatan tersebut diharapkan bisa memperlancar arus lalu lintas pada libur Nataru mendatang. Mulai Senin sore, jembatan Pemali di Brebes bisa digunakan untuk lalu lintas kendaraan dari arah barat Pantura menuju arah timur Kota Tegal dan Semarang. Sebelumnya jembatan ini ditutup karena rehab total mulai sisi utara sejak bulan Juni tahun 2022 lalu hingga November tahun ini. Pengerjaan perbaikan jembatan ini sebelumnya direncanakan selesai pada bulan April lalu, namun masih dimanfaatkan untuk arus lalu lintas pada libur Lebaran. Pihak rekanan yang menggarap mengungkapkan molornya pembangunan jembatan dikarenakan adanya beberapa faktor. Salah satunya adalah banjir saat akhir tahun lalu. Pihaknya meyakini rehab total jembatan sudah layak dilalui kendaraan yang melintas di jalur Pantura. Jadi akan ada kendala masalah cuaca. Waktu itu di bulan September sampai Januari Februari hujan tinggi, debit air kami di Pemali sangat tinggi, sampai alat kami itu hanyut, Pak. Alat-alat pancang kami. Kemudian ada kesta kami juga jebol juga, jadi kendalanya di situ. Dengan dioperasionalkannya jembatan Pemali, polisi akan berkoordinasi dengan forum lalu lintas lainnya. Dikarenakan setelah turunan jembatan, terdapat traffic light di perempatan alun-alun kota yang rawan terjadi kecelakaan. Trafiknya mungkin bisa dinonaktifkan. Yang kedua, bisa juga kita laksanakan pengalihan arus kendaraan berat tetap melewati Jalikut ya, untuk supaya di jembatan Pemali sendiri aman, kemudian juga beban yang diterimanya tidak terlalu berat. Seperti diketahui, jembatan Pemali sisi utara lama yang dibangun pada tahun 1977 silam kondisinya tidak layak dan perlu direhab. Seiring dengan beban muatan kendaraan serta kerap kali nyaris terendam banjir pada saat musim hujan akibat meluapnya Sungai Pemali. Dari Brebes, Guspadila, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kemacetan parah di jalur Pantura Pati Rembang berlangsung hingga berjam-jam mendapatkan tanggapan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang juga merangkap penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. Mengutip dari lingkarjateng.id, Henggar menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pengerjaan Jalan Pantura akan selesai pada 10 Desember 2023 mendatang. Sementara itu, Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan pada Senin 20 November 2023 Jalan Pantura Batangan sudah lancar. Kita ke Brebes, pemirsa. Ratusan kepala desa dan perangkat desa di Brebes menggeruduk kantor DPRD setempat. Mereka menuntut anggaran alokasi dana desa atau ADD tahun 2024 direvisi, termasuk dana BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa ditanggung di APBD Kabupaten bukan menggunakan ADD.
Mereka berorasi di depan DPRD Brebes hingga kendaraan yang melintas di jalur Pantura, Kota Brebes tersendat. Masa dari kepala desa dan pamong desa yang tergabung dalam APDESI dan PPD ini mencoba masuk ke halaman kantor Dewan dengan mendorong pintu gerbang yang dijaga ketat aparat keamanan. Polisi akhirnya mengizinkan perwakilan pendemo untuk melakukan audiensi dengan Komisi 2 DPRD Brebes. Demo ratusan kades dan perangkat desa yakni menuntut agar Pemkab Brebes mengalokasikan alokasi dana desa atau ADD sesuai dengan aturan yakni 10% dari dana alokasi umum atau DAU. Pengunjuk rasa juga menuntut kepada Pemkab dan DPRD Brebes untuk keikutsertaan BPJS para kepala desa dan perangkat desa tidak menggunakan anggaran ADD melainkan dari APBD Kabupaten Brebes. Itu kita tercapai menurut analisa kita, sehingga kerepotan bagi kita pemerintah desa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, kami meminta kepada pemerintah daerah untuk dialokasikan itu. Saat ini mampu, kalau kita analisa dan hitung-hitungan itu mampu. Pertama, yang kedua kaitan dengan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa. Nah, ini kan bunyi di Perpres 18 untuk kegiatan alokasi pembayaran BPJS kesehatan bagi kepala perangkat desa dialokasikan di APBD ini tidak ada. Jadi selama ini kalau kami melihat dari tahun ke tahun, dari tahun 2020 itu memang kami sudah cukup relevan menurut kami walaupun kekurangannya sedikit. Tapi di tahun 2023 itu kami mengalami kekurangan yang cukup besar. Dan di 2024 ini juga sama. Sementara dari hasil audiensi Komisi 1 DPRD Brebes akan berkoordinasi dengan Pemkab Brebes. Namun bila belum ada titik temu antar legislatif dan eksekutif, pihak Dewan meminta pelaksanaan paripurna DPRD Brebes penetapan APBD tahun 2024 yang akan digelar pada bulan ini ditunda dahulu. Komisi 1 akan kembali melakukan koreksi anggaran Pemda secara proporsional sesuai dengan regulasi yang ada. Dikarenakan apa? Karena terdapatnya perbedaan perhitungan porsi ADD. Yang pertama, versi dari Din Permades, kebutuhan ADD tahun 2024 136 miliar lebih. Versi yang dihitung oleh DPKAD 115 miliar lebih. Dan versi Paguyuban Kades beserta PPDI dan para ahli hukum menempatkan angka 149 miliar. Yang kedua, BPKAD meminta waktu untuk koordinasi lebih lanjut dengan TAPD untuk dapat menyesuaikan anggaran sesuai regulasi. Para kepala desa dan perangkat desa juga mengancam bila tuntutannya belum dipenuhi, maka pada pemilu di tahun 2024 akan pasif tidak memberikan dukungan ke para caleg, termasuk menggelar aksi demo yang lebih besar. Dari Brebes, Gus Padilla, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Jateng hari ini. Pemerintah daerah Kendal mempersiapkan langkah antisipatif untuk meminimalkan potensi bencana yang dapat terjadi di musim penghujan, di antaranya pemetaan daerah langganan banjir, perbaikan serta normalisasi sungai. Antisipasi bencana dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah terkait, kecamatan, desa, dan kelurahan. Sekda Kendal Sugiono mengatakan pihaknya menggelar rapat koordinasi untuk mengintegrasikan layanan panggilan darurat 112 kepada pihak terkait seperti BPBD, Dinkes, RSUD, PUPR, DLH, dan lainnya. Layanan nomor panggilan 112 bertujuan mempermudah masyarakat mengingat nomor darurat, mempercepat penanggulangan keadaan darurat, dan mempermudah koordinasi antar instansi terkait. Semua organisasi perangkat daerah terkait ditekankan agar sigap terhadap kemungkinan terjadi bencana seperti banjir, longsor, dan puting beliung. Mitigasi dilakukan agar saat terjadi bencana bisa menekan korban seminim mungkin, seperti siap melakukan evakuasi dan penanganan dini. Upaya yang sudah dilakukan diantaranya adalah membersihkan saluran air dan memetakan daerah langganan banjir, sehingga bencana banjir bisa dihindari seminim mungkin. Anggaran darurat bencana juga sudah disiapkan sebesar 7 miliar rupiah. Untuk bisa secepatnya diperoleh dari masyarakat dan segera dapat ditindaklanjuti. Kemudian kami tadi saya tekankan bahwa menjelang musim penghujan ini, saya berharap semua OPD yang terkait untuk sigap. Yang pertama adalah untuk memitigasikan kemungkinan terjadi bencana yang berupa bencana banjir, berupa bencana tanah longsor, angin puting beliung, itu untuk bisa dipersiapkan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kendal, Ali Sutario mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan menghadapi musim hujan, di antaranya pengecekan perahu, genset, mobil, dan peralatan lainnya. Akan mengalami musim penghujan. Nah, kita siap-siap untuk penanganan musim hujan. Jadi biar kita tidak tidak terlalu mendapatkan kesulitan, maka kita sudah melaksanakan persiapan-persiapan termasuk pengecekan alat-alat, ya termasuk perahu dan juga genset dan alat-alat lain, mobil-mobil sudah kita persiapkan, dan juga kita telah melaksanakan kesiapsiagaan kepada teman-teman kita untuk latihan, dan juga kita melaksanakan reschedule kembali yang belum final, kita finalkan kembali, dan kita melaksanakan workshop juga kepada teman-teman agar dalam menghadapi musim penghujan nanti kita sudah siap dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.
Masih di Kota Kendal pemirsa, Dinas Sosial Kendal melakukan pembinaan pendamping program Keluarga Harapan PKH di Eks Kawedanan Kendal. Tujuannya untuk memberdayakan para penerima PKH agar ekonomi keluarga meningkat. Kegiatan yang menyasar para pendamping PKH Eks Kawedanan Kendal ini meliputi Kecamatan Kendal, Pegandon, Patebon, dan Ngampel. Kegiatan pembinaan juga dilakukan di masing-masing eks kawedanan lainnya. Kepala Dinas Sosial Kendal Muntoha mengatakan tujuan kegiatan tersebut untuk mengetahui kendala-kendala di lapangan yang dialami pendamping PKH. Selain itu, kegiatan tersebut juga memberdayakan penerima PKH agar selalu berusaha meningkatkan ekonomi keluarga sehingga bisa hidup mandiri. Jumlah penerima PKH di Kabupaten Kendal meningkat yang sebelumnya sekitar 501.000 naik menjadi 502.628 orang. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong ketua PKH bisa memotivasi anggotanya untuk meningkatkan perekonomian. Di setiap desa, terdapat satu petugas verifikasi penerima PKH yang didampingi oleh Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Petugas verifikasi ini tiap hari diwajibkan melakukan pembaharuan data terhadap penerima PKH. Yang juga menghadirkan ketua kelompok PKH. Jadi di Kendal ini ada kurang lebih 1.300 ketua kelompok dan 48.000 yang PKH-nya, 48.000. Jadi ini sebagai wahana kita untuk bersilaturahmi, mengetahui kendala-kendala yang ada di lapangan dari mereka yang merasakan kegiatan PKH yang dari Kementerian Sosial. Camat Pegandon Junaidi mengatakan, terkait dengan data penerima PKH, pihaknya telah melakukan pemantauan dan verifikasi data ke pendamping PKH tingkat kecamatan. Ya, untuk mendapatkan KPM itu kan ada ketentuannya. Tadi sudah disampaikan, di antara yang pertama itu yang ibu hamil, yang kedua punya anak usia dini atau masih sekolah, terus anak sekolah SD sampai SMA, kemudian ada keluarga yang memiliki penyandang disabilitas, pendamping kaitan dengan UMKM. Alhamdulillah di sini juga selama ini sudah dilaksanakan, baik pendamping PKH maupun pendamping tingkat kecamatan juga melakukan pendampingan kaitan dengan KPM-KPM yang memiliki UMKM. Harapan dari kami dengan memiliki UMKM peningkat akan mengembangkan ekonomi. Junaidi menambahkan untuk memastikan tepat sasaran juga dilakukan pengecekan ke masing-masing desa. Apakah penerima PKH benar-benar layak? Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kerap kali anak berkebutuhan khusus mendapatkan bulian di tempat mengaji. Hal itu mendorong Dr. Novi Oktaviana membuka Gria Harapan ABK sebagai rumah bagi anak difabel belajar mengaji yang kini sudah setahun berjalan dan mewadahi 150 anak istimewa. Inilah penampilan anak-anak istimewa di Gria Harapan Anak berkebutuhan khusus saat milad pertama Gria Harapan ABK di Tranggil Minggu siang. Mereka melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, juga pandai menari dan menyanyi. Semangat mereka dalam berkarya membuat para tamu undangan berderai air mata. Gria Harapan ABK lahir berkat semangat anak-anak istimewa yang ingin belajar mengaji namun dibuli oleh rekannya. Dari cerita itulah founder Gria Harapan ABK Novi Oktaviana tergerak hatinya untuk mendirikan Gria Harapan ABK di Tranggil. Dukungan berbagai pihak mengukuhkan tekadnya, mulai dari wali murid dan para relawan yang sangat support. Novi Oktaviana berharap para anak istimewa ini tumbuh percaya diri, berkreasi, dan memiliki karya seperti anak normal lainnya. Komunitas wali murid Gria Harapan pun dibentuk untuk bersinergi bersama relawan memberikan dukungan sebagai stimulus bagi anak-anak istimewa ini. Orang tua wali yang mempunyai anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa, mereka mengeluhkan bagaimana sih caranya biar anak saya bisa belajar Quran, bisa mengaji seperti anak-anak normal lainnya. Awalnya seperti itu. Tapi karena biasanya mereka mengaji, ada teman-teman normal yang lain mungkin membuli ataupun memberikan guru juga kadang nggak sabar ya dengan kehadiran anak-anak ini. Akhirnya ibu-ibu itu akhirnya membuat suatu komunitas dan menghubungi saya, dan alhamdulillah saya diperkenalkan dan diperjalankan dengan relawan-relawan yang
super baik. Akhirnya beliau-beliau membantu saya untuk membuat suatu komunitas, di mana komunitas itu awalnya membuat adik-adik di sini kumpul untuk mengkaji, menggali Al-Quran. Mereka bisa, yang penting intinya mereka kepengen membaca Al-Fatihah dulu untuk ibunya dan untuk mengimami ibunya, seperti itu. Itu yang pertama membuat saya bergetar gitu. Allah, kita akan membuka Geria Harapan di cabang-cabang yang lain. Kemarin sudah membuka cabang Tayu, insya Allah kita akan membuka cabang Pati, cabang Juwana, dan cabang Winong. Mohon doanya, semoga di Pati, ternyata anak-anak istimewa ini banyak sekali di Pati, di tempat saya lahir. Semoga disinilah pendidikan yang terbaik buat anak-anak istimewa ini, karena mereka yang diistimewakan, mereka anak-anak surga. Tak hanya itu, Geria Harapan ABK dinaungi oleh Yayasan Dermaga Family yang dipimpin oleh suaminya sendiri, Indianto Nur Setiadi. Mereka memberikan fasilitas bus antar jemput gratis bagi anak-anak istimewa berangkat ke SLB. Sementara itu, salah satu relawan Geria Harapan ABK, Ngatini, menuturkan jumlah murid perdana sebanyak 25 anak, tetapi terus berkembang dan saat ini mencapai 150 anak. Ditanamkan oleh Pak Indi dan Dr. Nafi adalah anak-anak bisa membumikan Al-Quran. Jadi anak-anak ini kan jarang diterima ngajinya. Jadi di sini anak-anak bagaimana bisa membaca huruf hijaiyah dan adalah surah-surah pendek. Kami menanamkan surah pendek itu juga tidak banyak, Kak. Hanya surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Jumat berkah, jadi ngajinya di Jumat. Jadi kalau anak-anak kan tiap hari ngaji kan nggih bosen, Kak. Jadi hari Jumat itu mengaji. Jadi mengaji huruf hijaiyah, tapi kalau hari Senin sampai Sabtu di sela-sela belajar, kami tanamkan anak baca surah-surah, doa mau makan, doa mau belajar, doa mau tidur di sela-sela pembelajaran. Ngatini dan relawan lain merasa tak menjadi pengajar anak-anak istimewa, justru anak-anak istimewa ini banyak memberikan pembelajaran bagi para relawan. Besar harapannya Geria Harapan ABK dapat terus tumbuh, memberikan bekal mengaji dan karya bagi anak-anak istimewa ini. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Kemacetan parah di jalur Pantura Pati Rembang berlangsung hingga berjam-jam, mendapatkan tanggapan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang juga merangkap pejabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. Ratusan kepala desa dan perangkat desa di Brebes menggeruduk kantor DPRD setempat. Mereka menuntut anggaran alokasi dana desa atau ADD tahun 2024 direvisi, termasuk dana BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa ditanggung APBD Kabupaten bukan menggunakan ADD. Petugas gabungan dari kantor Bea Cukai Kudus serta Satpol PP dan instansi terkait menemukan lebih dari 2.500 batang rokok ilegal di daerah Kragan, tepatnya Desa Pandangan Wetan dan Pelawangan, Kabupaten Rembang. Rangkuman berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jateng hari ini. Berita-berita Jateng hari ini dapat Anda akses melalui channel YouTube kami, TikTok, dan Instagram Lingkar TV. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.